Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ketua kelas siapkan dulu. Sta'id qiyamah. Takjim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis. Ngantuk, Pak. Biar kita tidak ngantuk, ada baiknya kita membaca selawat terlebih dahulu. Siap. Ayo, jadi pimpin selawat. Baik teman-teman, sebelum kita belajar lebih baik kita selawat agar mendapat syafaat di akhir-akhir. Dia mulai nanti lewat bulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, semoga selawat kita diterima oleh Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Baiklah, apakah kalian sudah kenal dengan Bapak? Belum. Enggak, saya akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Sultan Jaya. Bapak berasal dari Bangka Jaya dan Bapak tamatan dari alumni dari Mansat Mumpung juga. Apa ada yang ditanya lagi? Orang mana, Pak? Bapak berasal dari Mandura Jaya. Di mana menurut Pak? Di dekat Tanjung Medan, masuk dari Tanjung Harapan. Oh, jauh pelosok berarti Pak. Jauh sekali bisa juga main situ. Coba, Jauhan Pak. banyak situ. Pak, jangan kalau Pak. Ada gedung Pak. Belum. Jalannya aspal semua Pak. Insya Allah ingin dilaksanakan. Ada Pak. Nah, itu tidak perlu bagi kami tahu. Tanya. Sudah pakai dikata. Baiklah, karena tidak ada yang ditanya lagi, kita masuk ke materi. Kita akan membahas hukum meminum minuman keras. Di usia kalian pasti tahu apa itu dengan minum minuman keras. Karena di usia kalian itu rentan dengan pergaulan dari teman-teman, Pergaulan dan bebas. mengikut dengan kawan yang kita berkumpul dengan orang mabuk, gitu kan? Ya, pasti kamu juga akan terjerumus seperti itu juga. Tergantung diri sendiri lagi. Iman tuh. Apa kalian sudah tahu, Pak? Sudah ada tahu pengertian dari minum keras? Minuman yang memabukkan. Akan seseorang, Pak. Oh ya, Sugianto. Benar, Sugianto. Minuman keras itu menurut bahasanya minuman yang bisa menghilangkan menghilangkan atau menutup fungsi akal. Dan menurut istilahnya segala jenis minuman atau selainnya yang bisa memabukkan atau menghilangkan fungsi akal kita atau fungsi otak. Termasuk karena itu bisa menghilangkan fungsi akal. Kalau di Torparabek, Nah, itu lebih gila kamu kayak seperti itu. Itu bisa menyebabkan overdosis seperti itu. oh ya Pak. Pak, Ya, ini gitu. Pak, kalau tua itu kan Pak tergantung penggunaannya juga Pak. Kalau secara tidak berlebihan itu Pak, itu juga bisa menjadi obat Pak. Ya itu makanya dari situ, itulah namanya komar. Walaupun kita minum sedikit, minum banyak, dia haram. Tidak boleh kita bagi umat muslim mengkonsumsinya. Kecuali untuk obat. Selalu untuk obat. Kalau itu salah satu obatnya, nggak apa kita minumnya. Tapi kata orang Pak tua bisa jadi obat ya Pak. Ya kalau Kalau nggak ada lagi obat lain, ada obat lain, kita bisa ini khususnya. Kalau kata lain itu jangan kata terpaksa gitu. Tapi sekarang tuh Pak udah banyak obat-obat Pak. Udah banyak itulah karena kembali Obat bayi yang halal. dan kita masuk dengan hukum dari minuman keras. Kalian tahu apa itu hukumnya dari minuman keras?
mengkonsumsinya, apalagi kita sebagai umat muslim ya. Ya, kalau enggak non muslim tuh Pak, haram nggak tuh Pak? Kalau kita pelajaran dia lagi. Mantap Pak. Iya Pak. Saya tadi sampai jam berapa? Karena sudah menjadi ijma dari ulama. Kalian tahu apa itu ijma? Kesepakatan Pak. Kesepakatan. Betul begitu. Berarti udah disepakati ya Pak ya? Jadi hukumnya haram bagi kita mengkonsumsinya itu bisa disebabkan apa? Menjadi dosa besar bagi kita. Jangankan kita untuk meminumnya, menjualnya aja itu dosa. Karena di Indonesia ini juga telah menjadi hukum melarang untuk menjual atau meminum minuman keras. Pak, obat kayak narkoba tuh Pak, gimana Pak? Itu termasuk juga, itu termasuk komar. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang menegaskan bahwa komar itu haram. Apakah bisa dibacakan oleh Sugianto? Salah. Teman-teman boleh diam dengarkan Sugianto untuk membacakan surat Al-Maidah ayat 90. Ayat 90 Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya komar atau minuman keras itu, komar dan minum keras, berjudi dan mengundi nasib pada apa tanda panah gitu. Ngerti kamu dengan tanda panah? Enggak Pak. Itu seperti kita mengundi nasib seseorang dalam kayak di dalam berjudi. Iya Pak. Togel, yang dengan ini kan togel. Itu yang kalau sekarang tuh namanya judi online. Kacim gitu Pak? Nah, kayak itu kalau kamu gimana kalau untuk sekedar hiburan tidak menjual belikannya tidak apa-apa sebenarnya. Kalau untuk sekedar hiburan. Berarti intinya sedang mengeluarkan suatu apa? Yang merugikan. Kayak uang. Oh ya, betul Diki. Itu ada juga sabda Rasulullah SAW dari Muslim, yaitu artinya, dan Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminum khamar di dunia dan ia tidak sempat bertobat, ya Allah akan mengharamkannya di akhirat. Sebegitu haramnya untuk bagi umat manusia yang meminum khamar atau minuman keras. Di akhirat pun diharamkannya. Memang khamar itu kata-kata orang ini kan bisa menenangkan. Apa lebih baiknya kita menenangkan diri dengan sholat, gitu kan? Mancing boleh juga Pak. Mancing sholat ya, melakukan aktivitas yang bisa menghilangkan stres. Tidak hanya untuk dengan minum khamar itu kan, itu dosa. Ya, baik. Ya, apakah ada yang ingin ditanya dalam hukum minuman keras? Bapak sudah paham? Paham Pak. Kalau sudah paham, kita masuk ke had minuman keras. Apakah kalian tahu apa itu had? Had itu bisa juga dikatakan dengan hukum minuman keras. Sebagaimana ulama telah sepakat, seperti akan haramnya khamar, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenakan hukuman atau had. Baik dia mengkonsumsinya sedikit maupun banyak, ia akan terkena hukuman yaitu 40 kali pukulan dengan setangkai pelepah kurma.
Berarti kayak cambuk ya Pak? Ah iya, bisa juga dikatakan seperti itu. Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena minum khamar itu kan sudah dilarang juga oleh apa hukum di Indonesia. Betul. Larang. Dan bagi apa agama kita juga Islam kan telah ini. Makanya kita jauhilah. Kalau bisa tuh jauhilah ini apa minuman keras atau khamar. Yang akan bisa menghilangkan fungsi akal kita. Dan kita juga tuh bisa hilang adab kepada orang tua. Kalau kita bisa mengonsumsi minuman khamar itu kan. Dan terdapat dalilnya yaitu dalil dari muttafaq alaih. Artinya dari Anas bin Malik, dia dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang telah minum khamar. Kemudian beliau menjadikan dengan dua tangkai pelepah itu tadi kurma tadi kan? Sebanyak 40 kali pukulan. Dan para ulama pun berbeda pendapat dari hukuman minuman keras itu, yaitu yang pertama itu dari jumhur ulama. Apa kalian sudah tahu apa itu jumhur ulama? Belum, Pak. Baru dengar, Pak. Kelompok ulama. Oh, itu bisa juga dikatakan, tapi lebih tepatnya itu jumhur ulama itu adalah mayoritas ulama. Oh, Yaitu diantaranya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dia berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam minuman keras 80 kali. Di dalam hadis tadi kan sabda Rasulullah 40 kali. Dia berbeda pendapat bahwa pukulan untuk hukuman untuk yang minum khamar apa minum keras itu 80 kali pukulan. Alasannya itu mereka bahwa para sahabat Nabi di zaman dulu yaitu Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-seringannya hukuman atau had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Tambahkan 1 kali merupakan takzir dan merupakan hak imam atau hakim. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan takzir? Tidaklah. Takzir itu seperti ini hukuman dari ketua hakim gitu, yang diputuskan oleh hakim. Hukuman dari maksiat, hukuman dari minuman keras. Begitu. Dan saya juga pernah mendengar bahwa khamar itu bisa menimbulkan kemaksiatan itu. Karena gimana ya? Khamar itu kan bisa menghilangkan akal. Sedangkan misalnya kan kita lagi duduk gitu kan, kalian kan lagi minum khamar, duduk gitu kan udah hilang akal gitu kan. Jadi misalnya ada cewek lewat gitu, pastilah dalam otak kalian pastilah ada nafsu gitu. Ada apa? Nah, itulah akan terjadinya kemaksiatan. Itulah berbahayanya dalam minum minuman khamar. Jangan kalian coba seperti itu. Dosa. Di akhirat pun tadi di dalam hadis kan dibilang di akhirat pun diharamkan. Bapak pernah nggak minuman keras? Alhamdulillah tidak. Bagus Pak. Entah. Alhamdulillah, karena bapak banyak kalau kawan bapak yang minum itu. Tergantung diri kita ya kan. Kesini baik gitu kan. Kalau kita mengikut dia itu kelakuan buruk gitu kan. Jadi tergantung kita untuk menilainya, untuk mengikuti jalan tersebut. Jangan mudah terhasut lah dalam bahasa kita ya. Jangan mudah terhasut dalam keburukan. Jangan terhasut. Tapi kalian jangan milih-milih juga minta-minta yang ini minum khamar itu. Jangan terjauhi. Kalau bisa berkawan, tapi jangan mengikuti pergaulan dia. Lah kita mengajak dia ke jalan yang baik. Nah, itu lebih bagusnya, Fendi. Lebih bagusnya. Dan berbeda. Ya.
Perbedaan pendapat yang kedua itu dari Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Syariah berpendapat bahwa jumlah minuman keras adalah 40 kali. Nah, dari Imam Hanafi tadi 80 kan? Ya. Ini 40 kali perbedaan pendapatnya. Sama hadis. Sudah ada hadis. Kalau 40 kali sambungkan. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Jadi enggak harus 80 kali gitu. Maksimalnya 80 kali gitu kan. 40 kali itu minimalnya. 40 kali pulang. Dan alat-alat pukul biasanya berupa dari sepotong kayu. Alat pukul untuk hukuman seorang minuman keras atau komar itu dari sepotong kayu. Pakai sepatu bisa juga, pakai sandal bisa juga. Dan terakhir itu dari tongkat atau tangan. Jadi enggak seberat hukumannya bagi yang maksiat gitu ya. Bisa kayak gimana maksiat? Tertangkap lah gitu kan, lagi melakukan hubungan gitu kan. Itu bisa dikenakan hukuman cambuk kalau di Aceh kalau ini kan, yang masih menerapkan hukum seperti itu. Dan ini gimana? Apakah sudah jelas di dalam hati minum keras? Apa yang ingin ditanya? Ada yang ingin ditanya? Jelas Gianto? Insya Allah Pak. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjutkan ke materi terakhir, yaitu hikmah diharamkannya minuman keras. Hikmahnya itu ada 4. Yang pertama itu masyarakat terhindar dari kejahatan. Seorang yang dilakukan pengaruh dalam minuman keras. Itu tadi kan Bapak sudah bilang bahwa minuman keras itu bisa menghilangkan akal. Makanya mudah terjadinya kekerasan. Gimana ya? Orang yang sudah mabuk tinggi itu, dia itu kan sensitif. Egoisnya tinggi ya, Pak. Egoisnya tinggi. Jadi kita tuh salah ngomong dikit aja sama dia langsung salah paham begitu. Dia salah paham. Jadi tingkat kejahatan lebih tinggi kalau ini minuman keras seperti ini atau kobar kejahatan. Tadi kan bisa juga dimasukkan tingkat kejahatan dalam maksiat gitu kan, pembunuhan. Ada juga terkadang kejahatan kalau kita sudah kecanduan dengan komar atau narkoba, itu kita bisa melawan orang tua sendiri. Saking bahayanya itu. Tidak ada lagi sopan santun ya, Pak. Ya, sopan santun lain lah. Saya juga pernah mendengar kabarnya bahwa seorang peminuman keras dia memukuli orang tuanya karena dia ingin membeli barang tersebut, tapi tidak dikasih oleh orang tuanya. Dan orang tuanya dipukuli oleh dia. Karena tidak ada lagi hak rasa etika yang hilang gara-gara komar ini. Dari itu kan menutup akal ya kan komar ini kan. Dia hilang etika kepada orang tua. Dia tidak ingat siapa yang membesarkan dia, yang mengasihi makan dia sampai besar. Gara-gara cuman Minum keras ini komar, dia tidak meminta dia tidak dikasih. dia bisa Dia memukul. bisa memukul orang tuanya. Dan tidak ada kesadaran lagi, etika yang hilang. Karena juga orang tua juga itu bisa hilang gara-gara itu. Gara-gara minuman keras atau komar. Itu yang kedua, jika hikmahnya dilakukannya minum komar, yang kedua itu menjaga kesehatannya jasmani maupun rohani. Penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman komar seperti bisa dikatakan liver, ini butanya mata, Organ tubuhnya rusak juga ya, Pak. Organ dalam tubuhnya juga organ rusak. dalam rusak pasti itu. Butanya mata dan satu lagi itulah bisa membuat gila gara-gara overdosis tadi. Kalau tahu Bapak itu pernah dengar orang-orang tua bilang jenis minuman yang bisa membutakan mata itu sama membuat penyakit liver itu seperti mensen. Itu bahaya kalau mengonsumsinya terlalu banyak, itu bahaya, bisa membuat mata buta dan liver. Itu sudah mendekati dengan kematian.
Kalau liver itu bahaya. Ada dulu kawan bapak, dia sudah apa? Kebanyakan minum energi itu. Kalau ada acara biasanya kan ada acara kan pasti gitu kan. Iya. Udah gimana udah masuk adab gitu kan nanti sih ada. Kalau ada acara organ gitu kan pasti ada minuman gitu kan. Kebiasaan ya, Pak. Nah, minuman kalau orang lain sih cuma minum seperti yang dikatakan siapa ya, dikatakan Diki, itu wakannya. Orang minum itu, tapi dia membawa apa mention tadi yo. Dia terlalu banyak mengonsumsi mention tersebut dan dia terkena liver. Setiap bulannya dia harus mengisi darah. Oh. Dan dia masih dan dia sudah sembuh gitu kan, masih mengonsumsi pompa tadi yang mention tadi yang kau bilang jenis itu. Iya, Pak. Nah itu pasti mengeluarkan darah lagi, muntah darah, dia pasti mengumpulkan darah banyak darah gitu kan. Dan sampai akhirnya dia mungkin sudah pasrah gitu, sudah tidak kuat lagi. Biarlah saya tidak dibawa ke rumah sakit lagi, dia bilang. Biarlah saya tidak dibawa ke rumah sakit lagi, saya udah pasrah. Saya udah siap dipanggil ini ke anak kubur lah gitu kan. Udah siap meninggal lah gara-gara Tuhan. Itu tidak bisa kita mengatakan menyesal lagi, karena itu terjadi. Nggak bisa menyesal lagi. Kita masuk ke haram yang ketiga. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan pemusuhan diakibatkan oleh pengaruh koma. Itu berhubungan dengan yang ke satu tadi, karena yang bagi pemilik minuman khamar itu akan menimbulkan kebencian bagi kalangan orang tua gitu kan. Pasti pandangan jelek kepada orang yang suka memabukkan gitu. Si itu sering mabuk gitu ya kan. Hati-hati dekat dia, nanti akan melakukan kejahatan. Pasti orang tua pasti mengatakan seperti itu. Pasti ada kan yang mendengar orang tua seperti itu kan. Kenapa? Dia tuh merasa takut, Pak. Merasa takut ya. Iya, Pak. Takut juga anaknya terkena ini Ikut-ikutan gitu. Terkena tadi kan. Iya, Pak. Dirumus tuh, makanya disebut dengan masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan dari rumah. Tapi sebenarnya sama aja kita itu sama minum khamar. Tapi masyarakat tuh takut karena dari orang lain juga ngomong kan, kalau minum khamar itu hilang akal, itu bisa membuat kerusuhan gitu kan. Itulah timbulnya kebencian dari masyarakat kepada orang yang sering minum keras atau khamar. Dan nama kita juga buruk di kalangan masyarakat kalau kita sering mengkonsumsi tersebut. Jadi sampah masyarakat ya, Pak. Iya, bisa juga dikatakan itu kata kasarnya. Iya, Pak. Kata kasarnya seperti itu masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah. Tapi menurut Bapak pernah membaca, tapi itu tak benar enggak gitu kan? Iya, Pak. Katanya tuh dalam hukumnya tuh hukum Islam, setetes khamar masuk ke dalam tubuh kita tidak boleh melakukan sholat selama 40 hari. Dari hal tersebut gimana kita mau sholat? Karena di situ aja kita dilarang, setetes saja tidak bisa melakukan sholat 40 hari. Di dalam waktu itu berapa tetes? Banyak kan? Banyak, Pak. Banyak kan? Iya. Berapa hari kita ini bisa sholat? Itu belum nyata lah kabar itu, masih opini gitu kan. Masih dengar-dengar kayak gitu buat Pak. Jadi kalau bisa tuan anaknya hindarilah minuman khamar atau minuman keras, karena itu merugikan bagi diri kita sendiri. Iya, Pak. Gak ada untungnya kita seperti itu. Dan merusak badan ya, Pak. Apa? Merusak diri. Merusak diri. Ya. Itu sama aja kita cuma menjemput aja sendiri, jemput gitu. Merusak badan, kan merusak organ tubuh kita. Kalau bisa jauhi. Sepertinya materi kita sudah habis, yaitu dari materi kita itu minum keras, dari pengertian hukum hak dan minum hikmah. keras itu hikmah.
dari semua ini kalian sudah mengerti semua kan? Sudah Pak? Udah Pak, udah paham Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sta'id qiyamah. Takjim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itlis. Istirahat ya. Ya Pak.